Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang selalu kita cintai dan yang kita sayangi, Abah Syekhina al-alim al-allamah al-arif billah Sayyidina Syekh Habib Segaf bin Mahdi bin Syadi Bakar bin Salim. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada beliau, senantiasa memberikan tempat yang mulia, khususnya di sisi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada Umi Wahidah sekeluarga yang kita cintai dan yang kita sayangi, senantiasa panjang umur, sehat walafiat, berkat di dalam rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan ini saya Khairuddin Al-Fakir akan memberikan pelajaran untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk adik-adik semua di rumah. Alhamdulillah, walaupun kita saling berjauhan, tapi kita tetap senantiasa belajar, eksis, antusias dalam menimba ilmu Allah. Khususnya yang saya sekarang akan bacakan adalah kitab Shorof Amsilatu wa Tasrif. Maqalatul ulama mengatakan bahwa man tabahhara fi ilmil alat faqad ihtada lisairil ulum. Karena shorof adalah bagian daripada ilmul alat. Shorof termasuk kategori ilmul usul, asas, dasar untuk kita mengetahui grammar bahasa Arab, untuk kita mengetahui asal usul kalimat, sehingga kita bisa memahami isi Al-Quran, isi Al-Hadis, begitupun semua kitab-kitab yang kita pelajari, entah ilmu fikih, entah ilmu apapun itu. Makanya di dalam maqalah tadi dikatakan man tabahharo. Tabahharo itu artinya lautan sebenarnya. Tabahharo menjadikan lautan. Artinya sepertinya jika seseorang, yaitu ilmunya seperti lautan, khususnya di dalam ilmu alat, faqad ihtada, itu adalah bekal awal untuk kita memberikan, untuk kita mengetahui, yaitu ilmu-ilmu yang lain. Ada satu cerita para ulama tertulis di dalam buku ataupun kitab kumpulan para ulama nahwu shorof. Di antaranya di situ ada Imam Ibnu Hisham. Imam Ibnu Hisham itu tergolong ahli shorof. Ketika beliau bercakap-cakap dengan seorang guru, lalu gurunya berkata, yaitu zaita qabla an tuhasrima. Kamu itu banyak omong, tapi di dalam susunan nahwu, susunan harokat itu kurang, kocar kacir. Sehingga di saat itulah Imam Ibnu Hisham mempelajari ilmu nahwu. Sehingga di situ kita bisa mengambil, yaitu satu contoh bahwa, ataupun satu itibar bahwa yang namanya nahwu dan shorof tidak bisa untuk kita pisahkan. Sehingga di saat itu Imam Ibnu Hisham yang tadinya menjadi ahli ilmu shorof, menjadilah ahli ilmu nahwu. Di sini saya akan membacakan apa itu
sorof ataupun yang kita kenal atau sering kita dengar adalah tasrif. Di sini kitabnya Amthilatu wat Tasrif. Kalau saya dulu waktu di Cirebon masih di Salaf itu mengajinya kitab ini, tasrifannya. Ini seperti ini macamnya. Jadi satu persatu kalimat dijabarkan. Yang tadinya fa'ala menjadi yaf'ulu, yaf'ulu menjadi fa'lan, itu adalah makna lughat secara lughawi at-tasrif. At-tasrif lughatan at-taghyir, berubah. Jadi itlaqut taghyir fa huwa tasrif. Apapun yang sifatnya bisa berubah itu adalah tasrif. Peci putih menjadi hitam, itu tasrif. Kita bodoh menjadi pintar, itu tasrif. Kamu kecil menjadi besar, itu adalah tasrif. Tapi yang dimaksud tasrif di sini adalah menurut istilah para ulama ahli shorof, itu tahwilul kalimati ila abniyatin mukhtalifah. Pindahnya satu kalimat kepada bentuk kalimat yang lain. Wa taghyiruha li aghradin sayati ka ijtima'il wawi wal ya pinahwi marmuyun. Dan berubahnya itu karena memang ada tujuan. Setelah dia pindah dari satu kalimat kepada kalimat yang lain, itu ada beberapa tujuan di dalam kita segi makna ataupun pemahaman. Jadi kalau seumpamanya nasoro berubah menjadi yansuru, yansuru menjadi nasron, nasron jadi wamansoron, fahuwa nasirun wadhaka mansurun unsur, la tansur, mansorun mansorun minsorun. Itu adalah awalnya dari kalimat yang satu, nasoro itu. Apa, kenapa dia harus dirubah-rubah seperti itu? Karena tujuannya adalah supaya menghasilkan makna yang dituju ataupun makna yang berbeda-beda. Nasoro dipergunakan biasa untuk kulluma ataupun madalla ala hadathin madha wa qadha. Untuk kalimat yang menunjukkan makna pekerjaan sudah lampau dan sudah habis, madha wa qadha. Jadi kalau seumpamanya akaltu, nasortu, jalastu, kumtu, itu adalah menunjukkan makna sudah lampau. Nasortu, saya sudah menolong. Akaltu, saya sudah makan. Kan barangkali suatu saat adik-adik dipanggil sama ustadz-ustadz, ditanya, akaltu? Adik-adik cukup menjawab, alhamdulillah akaltu, saya sudah makan. Begitu. Itu tujuannya. Lalu berubah menjadi nasoro, yansuru. Yansuru, kalau kita nanti belajar tasrifan, nanti adik-adik bisa kita kedepannya kita akan menasrif satu persatu. Yansuru, yansurani, yansuruna, tansuru, tansurani, yansurna, tansuru, tansurani, tansuruna, tansurina, tansurani, tansurna, ansuru, nansuru. Itu tasrifan di saat kita itu membutuhkan makna yang kita maksud, yang kita tuju. Jadi kalau seumpamanya fi'il mudhari, ini kan julukannya nanti kita pelajari, kenalkan bahwa ini adalah fi'il mudhari. Kalau yang tadi madha wa qadha itu namanya fi'il madha, madi, fi'il madi yang sudah lampau. Kalau ini fi'il mudhari. Nanti fi'il mudhari kita akan pilih manakah yang menunjukkan mana saya. Ansuru, saya akan menolong, ataupun maknanya saya sedang menolong. Akulu fil masjid, saya sedang makan di masjid. Akulu fil masjid, saya mau makan
di masjid. Untuk itu para ulama ahli nahwu, para ulama ahli sorof membikinlah huruf yang untuk membedakan sedang dan akan adalah yang namanya huruf tanpis. Huruf tanpis yaitu biasa berbentuk huruf sin. Sa'akulu fil masjid, itu masuknya huruf sin itu menunjukkan bahwa nanti adik-adik memberikan makna saya mau makan. Huruf sin tanpis. Apa itu tanpis? Tanpis artinya ta'khiru ma'nal fi'li an zamanil hali ila zamanil istiqbal. Ta'khiru ma'nal fi'li an zamanil hali ila zamanil istiqbal. Artinya apa? Mengakhirkan makna di dalam kalimat fi'il dari zaman sedang ke zaman akan. Jadi sa'akulu maknanya saya mau makan. Itu contoh di antaranya nanti yang kita pelajari bahwa betapa pentingnya nahwu sorof ini dan harus bersandaran dengan nahwu, karena memang sorof tugasnya adalah untuk mengolah di dalam yaitu kalimat itu sendiri yang tujuannya adalah untuk menghasilkan makna yang kita tuju. Karena pasti setiap orang bekerja, orang mempunyai pekerjaan, itu ada yang sudah, ada yang sedang, dan ada yang akan. Maka dari itu kita butuh untuk mengetahui olahan-olahan kalimat itu sendiri yang kita diberi nama at-tasyrif. Itu adalah untuk muqaddimah pembelajaran kita. Saya harap adik-adik mulai sekarang pancing keinginan ataupun pancing himmah kita untuk supaya adik-adik itu cinta. Saya hanya merasa bahwa kalau orang sudah mencintai sesuatu, apapun dan sesulit apapun sesuatu itu, insya Allah akan adik-adik diusahakan supaya kita mendapatkannya. Begitupun di saat seseorang untuk mempunyai sesuatu yang dia inginkan, cinta dan suka, senang, insya Allah adik-adik akan merasa bahwa itu penting untuk diperjuangkan. Untuk itu saya harap adik-adik nanti ke depannya lebih semangat, lebih antusias, jangan males. Kita di rumah tidak bisa ke pondok bukan berarti menjadikan alasan untuk adik-adik tidak belajar lagi. Di sini pun kami sebagai ustadz-ustadz, Umi Wahidah sekeluarga ingin selalu berjumpa dengan adik-adik. Tapi karena memang keadaan itu yang membuat Umi, ustadz-ustadz di sini usaha semaksimal mungkin. Dengan cara ini kami hanya bisa memberikan pelajaran kepada adik-adik, dan adik-adik pun insya Allah semoga tetap semangat. Yang kita harapkan adalah semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua, sehat walafiat, berkat di dalam rezeki kita, berkat di dalam rezeki orang-orang tua kita, bapak, ibu kita semua. Semoga supaya kita ini tetap berjuang dan memperjuangkan agama Allah dengan cara kita tolabul ilmi. Bagaimana Kanjeng Rasul bersabda, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Faridah, tak marbutohnya bukan tak muannas, tapi tak marbutohnya adalah tak menunjukkan bahwa ablag lil balaghah. Sangat-sangat kita itu wajib. Bagaimanapun kita keadaannya, kita tetap harus berusaha supaya kita mendapatkan ilmu-ilmunya Allah lewat kita ataupun di sini guru-guru, lewat ridho Umi Wahidah dan sekeluarga Habib Muhammad Waliullah, dan ridho orang tua adik-adik semua. Semoga kita mendapatkan itu semua, mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa taala lewat ketaatan kita kepada yaitu beliau-beliau, Umi Wahidah, orang tua, para guru, semuanya itu semoga kita mendapatkannya. Dari saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.